Saya dengar gitu dari beberapa jemaat, mending onsite, saya kalau online nggak enak. Ya, menurut saya itu false dichotomy ya. Nanti yang salah adalah gereja-gereja yang pelayanan digitalnya bagus. Yang disalahin gereja-gereja itu. Padahal kan saya ngomong, REK ini ada bukan untuk mengambil domba gereja lain loh, bukan. Kita ini cuma menyediakan padang rumput yang lebih hijau. Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Pak Yakub Trihandoko sebagai pendeta nih ya, di REK. REK itu kepanjangannya? Reform Exodus Community. Oke. Ya. Main TikTok juga nggak? Kalau gerejanya, iya. Saya secara pribadi ini sudah setahun tidak main di media sosial apapun. Oh, kenapa? Setahun ini. Karena itu sabbatical year saya untuk mengurangi spotlight di panggung gitu. Jadi saya memang cek diri sendiri gitu, menjadi diri saya tanpa gelar, tanpa pelayanan, tanpa popularitas, tanpa macam-macam itu. Oh, Ya, kenapa? Sosial media membuat orang sombong gitu maksudnya? Tidak juga. Tapi ada godaan-godaan melalui media sosial itu gitu kan. Kita begitu terikat dengan media sosial misalnya, atau kepengen show off something melalui media sosial, dan kadang-kala kan kita tidak menampilkan diri kita yang sebenarnya di media sosial gitu. Iya sih. Nah, bukan berarti yang punya media sosial tidak rohani ya, bukan. Tapi menurut saya setiap kita itu perlu break rutinitas kita. Supaya kita itu punya waktu untuk berpikir gitu. Itu yang saya lakukan selama setahun ini gitu. Jadi Anda pikir kadar bersosial media di gereja sudah cukup kok gitu? Jadi nggak usah pribadi gitu. Pesan-pesan yang saya mau sampaikan sudah diwakili kan. Iya. Karena kan saya ada di pelayanan Grace Salon Ministry, Apologetika Indonesia, itu Instagramnya punya sendiri-sendiri kan, dan followersnya juga puluhan ribu dan sebagainya. Saya juga menggembalakan REK Indonesia gitu kan, dan juga REK Galaxy Mall juga. Betul. Sudah ada Instagramnya sendiri, sudah ada TikToknya sendiri. Jadi saya pikir udahlah, yang mau saya sampaikan untuk memberkati banyak orang sudah ada di situ gitu. Oh, yang pribadi nggak usah lah gitu maksudnya? Iya, sementara saya ya? menganggap begitu ya. Karena setelah menjalaninya kok ya lebih nyaman juga sih. Lebih damai sejahtera ya? Lebih damai sejahtera gitu, jalaninya merasa lebih damai ya. Maklum beliau ini kan sudah infame-nya itu banyak banget ya, di sana sini ya. Anda pasti tahu lah wajah ini ya, Bapak Pendeta Yakub Trihandoko dengan gelarnya yang banyak itu ya. Beliau juga ketua STT Amadius soalnya. Tapi gini Pak, berarti penting ya gereja itu bersosial media? Oh, penting sekali, penting sekali. Jadi kalau saya melihat ya, media sosial ini kan platform, alat yang Tuhan sediakan buat kita. Dan kita harus melihatnya itu jauh ke belakang secara teologis, yaitu manusia diciptakan sebagai gambar Allah. Karena manusia diciptakan sebagai gambar Allah, to some extent kita itu mencerminkan Allah kan. Allah itu kreatif, bisa bikin ini itu. Nah, manusia juga diberi kemampuan, termasuk apa? Mengembangkan teknologi dan seterusnya. Termasuk di dalam teknologi ini kan teknologi digital kan, komunikasi kan. Nah, salah satu di dalamnya sekali lagi adalah media sosial. Jadi kita harus melihat media sosial ini sebagai gift ya, pemberian dari Tuhan kepada manusia sebagai gambar Allah. Jadi ini hal yang baik sebetulnya. Gitu. Kalau digunakan dengan baik kan gitu. Nah, gereja seharusnya memanfaatkan setiap platform yang ada ini, karena ini kan platform aja dong, alat kan, supaya kita bisa memberitakan Injil dengan lebih baik. Yesus kan kemana-mana tidak selalu jalan kaki ya kan, kadang dia naik keledai ya kan gitu. Jadi kalau ada ya dipakai begitu kan. Menurut saya begitu. Sebagai satu sarana lah ya. Iya, sebagai salah satu sarana gitu kan. Tuhan bisa aja ngomong kepada bangsa Israel, memberi 10 perintah Allah langsung secara lisan, tapi kan ternyataannya apa? Dikasih tablet kan, 2 itu kan, 2 loh batu kan, begitu. Nah itu kan alat aja supaya apa? Manusia bisa menangkap komunikasinya dengan lebih tepat dan bisa lebih lama dilihat dan seterusnya gitu. Tapi masih banyak juga loh Pak gereja yang tidak bersosial media. Sempat awalnya bersosial media karena waktu COVID kan gitu loh. Semua pada online, jadi mereka kayak terkaget-kaget gitu ya dengan teknologi itu. Tapi mau nggak mau memaksa mereka juga untuk beronline waktu itu kan. Tapi setelah COVID berakhir, kemudian onsite ini sudah diizinkan bebas bagaimana dulu sebelum ada COVID, akhirnya itu mulai ditinggalkan gitu. Benar sekali. Selama COVID itu ada satu STT yang cukup besar di Indonesia itu mengadakan riset
Dia melempar kuesioner di berbagai gereja, dan kebetulan oleh anugerah Tuhan saya dipanggil sebagai salah satu penanggap dari hasil riset itu. Dan saya cukup kaget karena di dalam beberapa pertanyaan itu kan ada satu pertanyaan, seandainya pandemi selesai, apakah gereja Anda akan terus meneruskan pelayanan ini, melanjutkan pelayanan digital, YouTube, segala macam gitu. Ternyata waktu itu kalau saya tidak salah ya, hampir separuh lebih ngomong itu tidak. Berarti kan semua yang mereka lakukan itu hanya survival mode kan. Mereka belum bisa melihat itu sebagai sebuah kesempatan. Mereka tuh cuma melihat itu sebagai ya kita harus survive. Kalau mau survive ya harus mikirkan pelayanan digital. Tapi begitu pandemi selesai, ya udah selesai. Dan itu terlihat dari kualitas pelayanan digitalnya selama pandemi itu ya begitu-begitu aja, nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan. Kenapa? Survival mode aja gitu loh. Nah, menurut saya gereja harus lebih aware ya, literasi terhadap media sosial dan sebagainya ini. Kalau kita melihat di luar gereja aja lah, marketing aja loh. Sekarang ini yang gencar adalah marketing yang melalui media sosial. Ya, digital marketing. Digital marketing itu sekarang lagi booming. Bukan berarti itu satu-satunya cara, bukan. Tapi itu kan salah satu cara yang kita bisa optimalkan gitu. Tapi beberapa gereja memang tidak mengarah ke sana gitu loh. Nah, kalau saya bincang-bincang dengan banyak pemimpinnya, hamba-hamba Tuhannya, mengapa tidak ke sana? Jawabannya sebetulnya umum banget sih. Memang sebagian besar orang itu kan tidak visioner. Tidak visioner. Jadi orang itu susah melihat jauh ke depan gitu. Waktunya memang dihabiskan untuk menyelesaikan hal-hal yang rutin gitu loh. Rutin. Selama rutin jalan, mereka nggak punya waktu untuk mikir ke depan. Akibatnya gereja ketinggalan zaman. Dan itu persoalannya adalah, satu, gereja ketinggalan zaman. Itu persoalan. Kedua, gereja mengikuti zaman terus gitu. Padahal panggilan Tuhan buat kita gereja itu mengantisipasi dan memproyeksikan zaman. Jadi kita tuh mengantisipasi, wah zaman ini mau kemana ini gitu kan. Jangan cuma kita ditinggal atau mengikuti zaman terus, tapi kita mengantisipasi next 10 years itu seperti apa, next 20 years seperti apa. Nah, gereja perlu menyiapkan diri ke situ supaya bisa memproyeksi mau kemana nih gitu. Misalnya saya ketemu sama beberapa orang yang ahli IT misalnya, saya tanya sama mereka, in the next 20 years, kira-kira bagaimana nasib gereja dengan semua akses terhadap informasi ini gitu kan. Terus dia ngomong, menurut saya orang nanti akan jenuh informasi. Jadi mereka tidak akan mencari seperti sekarang di masa pandemi, dia bilang. Karena orang akan percaya saluran-saluran tertentu saja. Karena terlalu banyak, capek nyari semuanya. Orang cuma percaya pada 1, 2, 3 saluran saja. Entah itu website, entah itu YouTube, entah itu platform digital yang lain. Orang cuma percaya pada beberapa saja. Dan it's true ternyata. Kalau kita masing-masing ya, jujur ya, misalnya kita banyak nonton YouTube misalnya. Orang banyak nonton YouTube, puluhan YouTube. Tapi kalau dilihat channelnya cuma sedikit. Karena kita males ngelihat yang lain. Dan yang dilihat tuh pasti channel-channel yang sudah mempersiapkan dirinya jauh sebelum hari ini. Benar. Mereka-mereka yang sudah eksis, mereka-mereka yang selalu upgrading diri dan sebagainya. Jadi gereja ya bukan harus mengikuti, tapi justru harus melangkah lebih jauh kan, mengantisipasi seperti apa kita bisa memaksimalkan media sosial, digital, macam-macam inilah yang kita harus mulai maksimalkan. Tapi jemaat juga begitu ya Pak Yakub ya. Saya dengar gitu dari beberapa jemaat, mending onsite, saya kalau online nggak enak. Ya, menurut saya itu false dichotomy ya. Jadi false dichotomy itu dilema false dichotomy itu maksudnya gini, dua hal yang tidak perlu dikontraskan, pada akhirnya dikontraskan suruh milih salah satu gitu loh. Ya, kalau kita bisa hybrid, ya kenapa kita nggak hybrid dong? Hybrid itu kan memungkinkan orang yang onsite juga mendapatkan sentuhan-sentuhan emosional, fisik dan sebagainya, tapi juga sekaligus hasil rekamannya atau live streamingnya memberkati lebih banyak orang, dan nanti rekamannya juga bisa ditonton orang-orang lain. Orang lain jadi diberkati gitu. Jadi menurut saya nggak perlu dikontraskan ya,
antara yang ini saya sukanya onsite, saya nggak mau offline gitu. Dalam kenyataannya tidak sih. Pengalaman pelayanan saya itu loh, banyak orang yang selama pandemi datang kepada saya bersyukur, beberapa sampai nangis, sampai ngomong saya nggak bisa bayangkan hidup saya tanpa menonton video-video itu. Kenapa? Sudah mau jadi ateis nggak jadi, mau bunuh diri nggak jadi, gitu. Dan banyak hal gitu kan. Gitu. Tuhan bisa bekerja melalui itu semua. Jadi seharusnya gereja itu mulai memanfaatkan platform yang ada. Tapi menurut saya ya ini bukan sekedar kita memanfaatkan platform, tapi yang paling penting adalah cara berpikir kita seperti apa. Dengan kemajuan AI begini kan, kalau orang bilang kan dunia kita ini dikuasai oleh para wanita, karena dunia kita sekarang kan dikuasai AI itu kan ya, artificial kalau intelligence. Kalau yang nggak ngerti AI, kan, itu adalah panggilan wanita di kalangan Chinese gitu ya. Di kalangan Chinese, AI gitu kan ya, artificial intelligence gitu kan. Ya nanti kan kita harus mulai memikirkan gereja kalau cuma memberikan what misalnya, what apa ditinggalkan orang. Kenapa? Karena ChatGPT dan semua sumber pengetahuan digital lain sudah bisa itu melakukan itu. Bukan cuma ChatGPT, nanti ke depan banyak itu. Dan jauh lebih baik gitu ya. Lebih baik daripada penjelasan gereja. Benar. Jadi kalau kita itu cuma bisa memberitahu what, kita akan ditinggalkan. Dunia nggak butuh gereja, dunia butuh yang itu. Semua sarana digital teknologi itu. Makanya gereja bukan cuma what tapi why. Gereja itu harus cultivate critical thinking. Jemaat itu harus dilatih untuk bertanya. Dan ketika percaya sesuatu dilatih untuk bertanya, mengapa kamu percaya itu? Kamu benar-benar tahu kalau itu benar gitu kan. Harus mempertanyakan gitu loh. Jadi kita menggunakan rasio kita yang diciptakan Tuhan, yang ditebus Tuhan dengan maksimal juga. Gereja perlu menyiapkan cara berpikirnya, yaitu harus critical thinking. Yang kedua apa? Creativity. Kreativitas. Karena manusia itu kan kreatif sih, kita ini gambar Allah. AI itu bukan ya kan. Berarti kita tuh akan jauh lebih kreatif daripada AI. AI mungkin database-nya, algoritmanya bisa semuanya. Itu melebihi kita kan, pengetahuannya melebihi kita, tapi kreativitas tidak bisa. Ya AI pun juga lahir dari kreativitas manusia. Benar kan? Sekali. Gitu. Jadi bagaimanapun kreativitas ini lebih besar daripada hasilnya kan, daripada AI. Makanya gereja harus berpikir kreatif nih. Bagaimana cara berkhotbah yang lebih kreatif, cara konseling lebih kreatif, penjangkauan melalui dunia maya yang lebih kreatif, karena itu part of our nature sebagai manusia gitu. Nah yang ketiga juga jangan lupa juga sentuhan-sentuhan emosional. Jangan cuma mengisi masalah intelektual gitu. Manusia kan whole being ya. Manusia itu makhluk yang utuh gitu. Satu sisi kita ini spiritual being gitu, makhluk spiritual, kita juga makhluk sosial, makhluk emosional, makhluk fisikal juga kan. Misalnya diciptakan dari tanah liat, loh itu fisikal namanya gitu kan. Tapi sebagai gambar Allah, wah itu kan berarti mencerminkan Allah kan, ada spiritualitas di sana, apalagi dihembusi nafas Allah kan, spiritualitas. Jadi manusia itu lengkap sebetulnya. Makanya kita harus memikirkan cara bagaimana semua perkembangan teknologi digital ini bisa membantu kita melayani manusia yang seutuhnya itu. Iya. Saya bukan jemaat REK, tapi saya juga dapat berkat dari REK gitu, gara-gara ada YouTube-nya, mulai khotbah-khotbahnya, pengajaran-pengajaran, seminar-seminarnya, itu saya ikuti ya kan. Cuman bedanya Anda nggak dapat kolektor dari saya sih. Itu loh kadang-kadang membuat gereja males gitu ya untuk mengembangkan sosial medianya gitu. Oh gitu ya, saya malah baru tahu ya. Saya malah baru tahu. Iya kan? Saya malah baru tahu. Soalnya kalau saya dari dulu sih memang suka berbagi kebenaran ya dari kecil. Itu waktu saya SD, saya suka memberi contekan waktu ujian ke teman-teman saya. Gitu. Jadi, berbagi kebenaran ya. Enggak sih. Jadi sebetulnya sukacita gereja lah ya. Pelayanan kita kan nggak bisa diukur pakai duit dan sebagainya gitu. Kadang-kadang memang ada juga fenomena apa ya? Misalnya jemaat dari gereja A gitu ya. Karena gereja A-nya itu tidak mengembangkan sosial medianya, ya dia jajannya ke sosial medianya gereja lain. Iya benar. Iya kan? Ya, benar. Nggak bisa dipungkiri Anda juga melakukan kan? Gitu. Tapi terus nanti yang salah adalah gereja-gereja yang pelayanan digitalnya bagus. Yang disalahin gereja-gereja itu. Padahal kan saya ngomong, REK ini ada bukan untuk mengambil domba gereja lain loh, bukan. Kita ini cuma menyediakan padang rumput yang lebih hijau. Cuma menyediakan padang rumput yang lebih hijau.
Saya terjemahkan ya. Padang yang berumput hijau itu kameranya yang lebih bagus. Iya, maksudnya gitu. Eco green, ya gitu-gitulah ya gitu ya. Lebih adem, lebih adem. Itulah ya kan. Nanti next Anda kan selalu bilang bahwa pandangan saya selalu visioner. Next ini bakal serius nggak ada digital church gitu misalnya? Sudah ada ya sekarang. Sudah ada tapi di lebih Eropa ya. Kemudian juga ada metaverse gitu, gitu kan. Menurut saya ke depan itu kita seharusnya melihat gini. Ini dulu ya, kita harus pemahaman yang benar. Semua tadi itu kan platform anugerah dari Tuhan. Itu harusnya menjadi ekspansi tangan gereja, bukan menjadi substitusi bagi gereja. Nah, tapi harus menjadi ekspansi bagi gereja. Kenapa? Karena jujur saja ada orang-orang yang karena keterbatasan tertentu satu dan lain hal tidak memungkinkan mereka untuk ada secara onsite. Misalnya pada waktu pandemi mau berakhir itu banyak yang kontak saya waktu itu kan lewat DM dan sebagainya. Itu yang lisan juga ngomong, Pak tolong jangan ditiadakan. Alasannya macam-macam. Tapi ada yang ngomong gini, karena saya sudah tua nggak mungkin bisa ke gereja, lemah, saya butuh yang online. Terus ada yang ngomong gini malah, karena saya itu misionaris di satu tempat, nggak ada gereja di tempat itu, tapi kan saya sama keluarga perlu ibadah. Makanya pakai live streamingnya dari REK Indonesia gitu. Jadi saya pikir ini kepanjangan tangan gereja gitu. Nah kalau ke depannya bagaimana digital church? Nah kita mulai memikirkannya begini ya, digital atau tidak digital ini kan bukan esensinya. Esensinya itu adalah bagaimana gereja itu bisa melayani setiap jemaat secara utuh kan gitu. Nah kalau kita cuma digital church misalnya ada beberapa keterbatasan. Bukan berarti kita tolak ya, tapi ada beberapa keterbatasan. Misalnya begini. Bagaimana dengan persekutuannya? Aspek persekutuan fellowship. Nah, tapi kan kita bisa ngomong juga. Nah, setelah ikut online bareng-bareng, bisa dong masuk Zoom, saling pemuridan, sharing satu sama lain. Kan berarti ada persekutuannya ya kan. Terus yang kedua adalah, terus komunitasnya bagaimana? Kita kan butuh ketemu langsung dan sebagainya. Bisa dong sebulan sekali kumpul atau 2 bulan sekali gathering misalnya gitu. Terus bagaimana kita bisa melayani bareng-bareng gitu kan sesuai karunia. Ya nanti kita diaturkan karuniamu apa itu bisa diaturkan juga bisa. Jadi ada banyak cara sih ke situ. Yang intinya adalah begini, mau memanfaatkan atau tidak memanfaatkan, kita harus melayani jemaat secara utuh. Jangan sampai cuma digital ministry itu hanya mengisi intelektual, nggak ada sentuhan emosional, nggak ada fellowship, nggak ada ministry, nggak ada macam-macamnya kan susah. Berarti kan nggak bisa jadi gereja dalam tanda kutip yang seutuhnya. Tapi kalau kita jujur ya, gereja-gereja yang onsite pun kadang-kala juga nggak ada persekutuan toh. Bener nggak sih? Problemnya sama dengan gereja online loh. Tetap nggak kenal satu sama lain, apalagi kalau gerejanya besar kan, tinggal datang duduk, kita ini bahkan nggak ngerti nih sebelah kita ini siapa dan sebagainya, dan banyak juga sebagian besar nggak pelayanan juga kan. Nah itu sih persoalannya. Menurut saya ini juga harus diadres. Jadi itu ibadah atau event ya kalau begitu ya? Nah bener itu. Makanya kalau gereja itu kan menyediakan ibadah fellowship kan. Kalau cuma event, maka dunia nggak butuh gereja, dunia butuh IO kan. Tapi tadi tajem-tajem ya. Aduh, baik-baik. Kalau pinggir jurang. Kalau Anda misalnya pengen berjumpa dengan komunitas gereja REK, bolehlah diambil di sosial medianya, dilihat-lihat, monggo ya. REK itu adalah Reform Exodus Community dan sekaligus Pak Yakub ini ketua STT Amadius. Terima kasih ya untuk obrolannya. My pleasure. God bless you. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.